اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini, malam Ahad, kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang ilmu fikih. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang bab tayammum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Barang siapa yang bertayamum karena hendak mengerjakan yang fardu yang lain, padahal ia belum berhadas, maka tidak wajib mengulangi membasuh dan menyapu, karena toharoh yang terdahulu masih ada, dengan alasan bahwa ia boleh mengerjakan sholat sunat dan hanya yang wajib mengulangi tayamum karena tayamum adalah bentuk toharoh yang lemah. Karena itu tayamum hanya dapat dipakai untuk mengerjakan satu fardu saja, sebagaimana yang akan datang diterangkan, ya kan, sebagaimana yang akan diterangkan kemudian. Jadi tayamum itu kegunaannya untuk sholat fardu satu saja, ya kan? Kada boleh 2-3 kali. Satu kali tayamum hanya dapat mengerjakan satu sholat fardu. Tetapi kalau sunat-sunat itu boleh beberapa, ya kan? Boleh banyak maksudnya. Nah, jadi misalnya tayamum, ketiadaan air atau apa saja yang menyebabkan kita tayamum, lalu kita sholat sunat, nah itu boleh. Sholat sunat itu banyak, ya kan? Beberapa kali sholat. Nah, tetapi kalau untuk sholat fardu hanya untuk satu kali tayamum, hanya untuk satu kali sholat fardu wajib.
Kalau sudah selesai hendak sholat kurang kada bisa lagi, harus tayamum lagi. Nah itu tayamum ya kah? Lain dengan wudu ya kah? Itu tayamum. Kalau ia sudah berhadas, wajib atasnya mengulang seluruhnya. Hendaklah diulanginya membasuh anggota yang sehat daripada anggota wudu dan tayamum pada anggota yang sakit pada saat membasuhnya. Dan disapu air di atas pembalut jika yang sakit itu lain dari anggota wudu. Hendaklah bertayamum yang berhadas besar dan mengambil wudu yang berhadas kecil. Nah, kemudian pasal berikutnya yaitu syarat tayamum. Syarat tayamum ada 10 perkara. 1. Alat yang dipergunakan dalam bertayamum adalah tanah. Sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fatayammamu sha'ida." Artinya maka bertayamumlah dengan tanah. Ya, lain daripada tanah artinya kada bisa, kada boleh. Ibnu Abbas mengatakan kata sa'idan dalam ayat berarti tanah, dan sebagian musafirin mengartikannya dan sebagian mufassirin mengartikannya dengan turab, yakni yang berasal dari tanah. Ya, turab itu ya tanah. Boleh bertayamum dengan tanah yang berwarna saja. Boleh bertayamum dengan tanah yang berwarna saja. Baik warna putih, merah, hitam, atau lainnya. Bahkan tanah yang dibikin obat seperti tanah Armenia dan tanah yang dipindahkan oleh rayap sekalipun ya, tanah tadi boleh bertayamum, tanah tadi boleh bercampur dengan air liurnya. Tanah yang di bawah rayap ya kan, apa aja kita tuh pungut ya kan, nah itu boleh juga dipakai walaupun jersidin tercampur dengan liur ulat tadi, liurnya ya kan, boleh. Dan tanah lumpur yang bercampur dengan zat cair yang suci apabila sudah dikeringkan, sekalipun berubah bau, rasa, dan warnanya. Dan tanah yang terbakar boleh juga ya kan, sekalipun berwarna hitam karenanya terbakar selama belum menjadi abu, ya kan? Semua itu boleh dipakai untuk bertayamum dengan syarat jika berdebu lah, debunya itu yang dipakai. Karena itu sah bertayamum dengan pasir yang kasar, yang berdebu, dan tidak boleh dengan pasir yang halus, yang melekat pada anggota. Karena lekatnya pada anggota mencegah sampai debu ke anggota tubuh. Karena lekatnya pada anggota ya mencegah sampai debu ke anggota tubuh. Dan dapat dimengerti dari yang diterangkan di atas, tidak boleh bertayamum dengan selain dari tanah seperti kapur. Selain dari tanah tidak boleh bertayamum seperti kapur ya kah? Tembingkar, batu, kaca. Kalau misalnya kaca dihaluskan ya kah? Dan abu. Dan demikian juga tidak boleh bertayamum dengan tanah yang tidak berdebu.
tanahnya kada ada debunya. Seperti tanah yang basah kada ada debunya ya kan? Dan juga tidak dengan pasir yang tidak berdebu seperti pasir yang basah. Itu kada bisa digunakan untuk tayamum. Yang kedua, syaratnya tanah yang dipakai tadi suci. Karena Allah berfirman, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Artinya maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Al-Maidah ayat 6. Menurut Ibnu Abbas, kata thayyiban ditafsirkan dengan bersih. Dan para mufassirin yang lainnya mentafsirkan kata thayyiban diartikan dengan suci, ya, suci. Maka sesuai dengan arti di atas ayat, ya, arti di atas ayat dapat diartikan dikosotkan olehmu akan tanah yang suci. Karena itu tidak boleh dengan tanah yang kena najis, seperti tanah kuburan. Kada boleh ya Kak, itu ada najisnya. Tanah kuburan. Apalagi tanah kuburan tadilah terus menerus digali untuk menanam jenazah yang baru, seperti kuburan di Makkah dan di Mesir. Ini tanah di sana lah, tanah di daerah Mesir, tanah daerah Makkah. Karena tanahnya bercampur dengan bagian daging yang busuk dari jenazah yang dikuburkan di dalamnya. Berarti tanah namun kita sinilah boleh aja artinya ya kah? Karena tanahnya tanah asli, ada bercampur-campur. Lain dengan tanah yang di Mekah dan di Mesir, ya kah? Di sana kalau sudah jadi tulang belulang karena dibongkar orang lagi ya kah? Dipindah orang supaya jangan makan apa? Supaya jangan banyak makan tempat. Itu di daerah Mekah dan Mesir. Jadi kada boleh digunakan tanahnya itu karena bercampur dengan najis. Kemudian yang ketiga, tanah yang dipakai bukan tanah yang mustakmal, yakni yang sudah terpakai pada tayamum yang lain, seperti tanah yang tertinggal pada anggota yang kemudian terjatuh sesudah tersentuh dengannya. Jadi tanah yang sudah dipakai tidak boleh digunakan lagi. Jika diambilnya tanah dari udara kemudian terpisah dari anggotanya yang tersentuh, tidaklah boleh dipakai lagi. Dan demikian juga tidak boleh memakai tanah bekas mencucikan najis mughalladzah. Tanah bekas mencucikan najis mughalladzah seperti tanah yang mustakmal pada tayamum. Karena yang dikehendaki dengan suci di dalam ayat ialah yang suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci. Sedang tanah yang mustakmal artinya sudah dipakai tadi tidak menyucikan sekalipun tampaknya suci. Ya sekalipun tampaknya suci tapi tidak bisa menyucikan lagi. Itu tanah yang mustakmal. Tidak sah bertayamum dengan tanah yang mustakmal yang dikiaskan dengan berwudu dengan air mustakmal. Tetapi tanah yang mustakmal terlebih utama dengan tidak sah dari air mustakmal. Karena tanah yang mustakmal lebih lemah dari air mustakmal. Jika ditanya orang, tanah tayamum tidak mengangkat hadas, karena itu ia tidak
menjadi mustakmal berbeda dengan air yang terpakai dalam wudu? Jawabnya, yang menyebabkan mustakmal bukan hanya karena mengangkat hadas saja, tetapi sebab mustakmal itu ialah karena menghapuskan yang mencegah sahnya sholat, dengan alasan bahwa air yang dipakai berwudu dan orang yang senantiasa berhadas bekas basuhannya menjadi mustakmal yang menyebabkan lemah, sedang ia tidak mengangkatkan hadas. Demikianlah sama tanah dan air dalam pemakaiannya. Artinya tanah dan air sama ya Kak, apabila sudah dipakai artinya mustakmal, itu kita tidak bisa lagi digunakan untuk tayamum. Dapat dimengerti dari definisi tanah mustakmal, sah tayamum seorang atau orang banyak dari tanah yang sedikit beberapa kali, dan kalau seorang mengangkat tangannya pada pertengahan menyapu, sesudah itu lalu diletakkannya lagi tangannya lalu disapunya, sahlah tayamumnya menurut pendapat yang sahih. Dan dikeluarkan dari kata terjatuh dari anggota yang sudah tersentuh ialah tanah yang jatuh dari anggota dengan tidak tersentuh, maka tanah itu tidak termasuk mustakmal. Kemudian yang keempat, tanah yang dipakai dalam bertayamum tidak bercampur dengan tepung atau kapur atau lainnya dari sesuatu yang dapat melekat pada anggota tubuh sekalipun sedikit. Karena itu dengan lekatnya menghalangi tanah sampai ke anggota. Jadi kada boleh tanah itu bercampur dengan yang lain ya kan, misalnya bercampur tepung, karena tepung itu lengket ya kan, lengket di kulit. Kalau tanah itu kada ya kan. Nah, yang kelima bahwa dimaksudkan dengan tanah karena firman Allah fatayammamu sha'idan thayyiba, artinya kosotkan olehmu akan tanah yang suci, artinya bertayamum dengan tanah yang suci. Dengan memindahkannya ke anggota atau kepada anggota, maka lalu diterbangkan angin ke muka atau tangan, lalu digosoknya ke anggotanya dengan berniat, maka tidaklah memadai karena ketiadaan kosot niat kita, dan sekalipun kosotnya sambil berdiri menghadap mata angin sambil bertayamum, karena pada hakikatnya ia tidak mengkosotkan tanah, hanya saja tanah datang dikala ditiup angin. Karena itulah kalau angin menerbangkan tanah lalu kena muka dan tangan, lalu diambilnya tanah yang melekat pada mukanya dengan tangannya disertai dengan niat, lalu disapunya ke mukanya dan diambilnya tanah yang ada pada tangannya dan disapunya ke tangannya, atau ditiup ke tangannya, maka diambilnya dengan tapak tangannya dengan niat yang berbarengan dengan mengangkat tangan, lalu disapunya ke muka, atau diambilnya tanah dengan tangannya di udara disertai dengan niat, lalu disapunya ke anggota tubuhnya, atau diambilnya debu di tanah dengan mukanya dan tangannya,
umpamanya digosoknya seluruh mukanya ke tanah disertai dengan niat, kemudian digosoknya lagi ke tangannya atau diambilnya debu tanah yang tebal di udara dengan mukanya, umpamanya digerakkannya mukanya di udara, maka semua cara itu dianggap memadai. Artinya boleh, karena sudah tercapai pemindahan yang menunjukkan adanya qasad atau niat tadi, disertai maksud disertai dengan niat. Kalau ditayamumkan orang dengan izinnya, umpamanya orang yang diberi izin memindahkan tanah ke anggotanya dan disapunya, dan orang yang mengizinkan berniat sesuai dengan niat yang semestinya, yang berbarengan dengan pemindahan tanah, dan niat terus sampai menyapu muka, maka sahlah tayamumnya sekalipun tanpa ada sesuatu uzur, karena dianggap perbuatan orang yang diberi izin menempati perbuatan orang yang mengizinkan. Artinya boleh aja minta tayamumkan dengan orang. Syekh Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Tuhfah, disyaratkan keadaan orang yang diberi izin sudah mencapai usia mumayyiz. Artinya sudah mumayyiz. Artinya sudah bisa membedakan baik dan buruk, ya, mumayyiz namanya. Dan Syekh Ramli berkata di dalam kitabnya yang bernama Nihayah, dan sekalipun yang diberi izin itu anak-anak atau orang yang kafir atau wanita yang haid atau yang nifas, ujar Syekh Ramli tadi, artinya boleh. Dan kalau yang memberi izin berhadas atau yang diberi izin sesudah mengambil tanah dan sebelum menyapu muka, apakah pemindahan tanah tadi batal atau tidak? Dalam hal ini Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli berbeda pendapat, dan yang diperpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah bahwa pemindahan tanah menjadi batal bagi yang diberi izin apabila yang memberi izin berhadas, karena ialah yang berniat dan ibadah itu untuknya. Sedang yang diberi izin hanya sebagai pengganti yang memberi izin, yang hanya mengambilkan tanah dan menyapunya pada anggotanya, dan ia tidak berniat untuk melakukan ibadah, dan bukan pula hasil ibadah itu untuknya. Tetapi yang diperpegangi oleh Syekh Khatib Syarbaini dan Syekh Ramli di dalam kitab Mughni dan Nihayah, bahwa tidak batal pemindahan tanah bagi yang diberi izin dengan berhadas. Artinya yang diberi izin untuk berhadas kenapa Pak Jasidin? Salah seorang dari keduanya. Yang memberi izin bahwa ia tidak memindahkan tanah, dan yang diberi izin bukan pula yang bertayamum. Artinya ujar Jasidin karena yang bertayamum itu orang yang memberi izin, ya kah? Kalau yang diberi izin itu berhadas atau tidak jadi masalah. Demikian juga tidak batal pemindahan tanah kalau pada saat itu keduanya berhadas, artinya sama-sama berhadas. Syekh Khatib Syarbaini di dalam kitabnya Mughni dan Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah berkata, disunatkan bagi yang puasa bertayamum sendiri tidak memberi izin kepada orang lain untuk mentayamumkan dirinya, agar keluar dari perselisihan pendapat di kalangan para ulama ini.
Tetapi dimakruhkan baginya memberi izin seperti yang dinyatakan oleh Syekh Damiri. Ujar Sirin, namun kau tuh jangan menyuruh orang lain, ya kah, bertayamum sendiri. Yang keenam syaratnya menyapu muka dan tangan dengan 2 kali sapu, yakni 2 kali memindahkan tanah, sekali sapu ke muka dan sekali sapu ke tangan. Dan sekalipun dapat disapu dengan tangan yang lebar. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, at-tayammumu dorbatani, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Artinya tayamum itu 2 kali pukul atau 2 kali pindahan tanah tadi, sekali ke muka dan sekali ke 2 tangan sampai ke siku. Itu aja tayamum lah, muka dan 2 tangan. Tayamum 2 itu aja yang disapu, ya kan? Jadi rukunnya niat, ya kan? Niat tayamum tadi, niat hanyar memindah memindah debu tadi ke muka, habis itu hanyar ke 2 tangan, selesai. Itu tayamum, ya kan? Yang dimaksudkan dengan 2 kali pukul ialah 2 kali memindahkan tanah. Baik pemindahan itu dengan memukulkan tanah ke atas tanah atau dengan hanya meletakkan tangan di atas tanah. Ya kan? Jadi 2 kali. Sekali lah. Nah, misalnya niat kalau dulu, misalnya sini tanah. Ya, pukulkan itu hanyar. Niat sudah tadi. Baim-baim menyapu tadi, berniat sengaja aku bertayamum tadi. Nah. Jadi buang dulu. Jangan ada ini mustamal sudah, jangan lagi. Kalau ada utas cincin dipacul, ya kan? Yang pertama ini ada cincin kata Bapak, tapi untuk yang kedua nih pacul cincin. Jangan di sini lagi, mana di sini lagi, pulang. Nah, situ sudah terpakai tadi. Sini. Nah. Selesai. Itu cara tayamum. Kemudian yang ketujuh, yalah, menghilangkan najis yang dimaafkan pada tubuhnya sebelum melakukan tayamum jika ada najis pada tubuhnya. Karena kalau tayamum terdahulu dari menghilangkan najis, maka tayamumnya tidak sah menurut pendapat yang kuat. Jadi kalau ada najis dulu dibuangi, ya kah? Najis di anggota tubuh kita dihilangkan dahulu. Kalau masih ada najis, kada boleh bertayamum, kada bisa, kada sah tayamum kita. Ya. Nah. Baik najis itu pada tempat istinja maupun pada tempat lainnya. Tempat istinja artinya tempat keluar, ya kah? Keluar atau di muka atau di belakang atau tempat lain. Ada najis misalnya, dibersihkan dahulu. Karena tayamum memperbolehkan mendirikan sholat, dan selama ada penghalang mani tadi, najis tadi, tidak diperbolehkan mendirikan sholat. Maka yang seperti itu sama dengan tayamum sebelum masuk waktu sholat. Yang mengakibatkan tayamumnya tidak sah. Nah, jadi syarat tayamum ini, ya kan, waktu sholat harus masuk.
masuk sudah waktu sholat ya kan, hanya boleh bertayamum. Kalau masuk sholat aja belum, itu kada boleh bertayamum. Berbeda kalau seorang bertayamum bertelanjang padahal ia masih mempunyai kain untuk menutup auratnya, maka tayamumnya dianggap sah karena menutup aurat itu terlebih ringan dari menghilangkan najis. Karena itulah tidak wajib mengqadha salat orang yang bertelanjang, berbeda dengan salat orang yang ada pada tubuhnya najis. 8. Berijtihad dalam menentukan kiblat sebelum bertayamum. Karena kalau ia bertayamum sebelum berijtihad menentukan arah kiblat, tidaklah sah tayamumnya, dan hanya saja diperbolehkan bertayamum sebelum menutup aurat, karena menutup aurat itu terlebih ringan daripada ijtihad. Dan sah toharoh perempuan mustahadah sebelum berijtihad dalam menentukan arah kiblat, karena toharoh baginya hanya untuk memperbolehkan mendirikan sholat saja. Karena asalnya lebih kuat dalam mengangkat hadas, berbeda dengan tanah. Yang ke-9, syaratnya tayamum dilakukan sesudah masuk waktu sholat. Nah, berapa menit lagi? Berapa menit? 8 menit kah? Ya. Dikit lagi lah. Yang ke-9, syaratnya tayamum dilakukan sesudah masuk waktu sholat. Karena itu kalau bertayamum sebelum masuk waktu sholat, maka tayamumnya tidak sah. Karena tayamum adalah toharoh darurat, dan yang darurat tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktu. Dan tayamum dilakukan karena hendak mendirikan sholat sunat mutlak ya. Dan tayamum dilakukan karena hendak mendirikan sholat sunat mutlak dapat dilakukan pada sembarang waktu yang sesuai dengan yang diingini, namun tidak boleh mengerjakan pada waktu karohah. Dan tayamum karena ingin mendirikan sholat jenazah, waktunya sesudah jenazah itu dimandikan. Tayamum untuk mendirikan sholat minta hujan, maka waktunya sesudah orang banyak berkumpul di tempat sholat. Tayamum karena ingin mendirikan sholat qadha, dapat dikerjakan tayamumnya sesudah ingat. Kemudian yang ke-10, tayamum hanya dipakai untuk satu kali sholat fardu ain. Karena tayamum itu toharoh darurat, maka dapat dipakai untuk sekedar darurat. Jadi hanya untuk sekali pakai, tayamum untuk sekali pakai sholat fardu. Kadang-kala dipakai untuk fardu yang lain, jangan. Lain misalnya sholat sunat, boleh aja banyak. Istri atau gundik boleh mentayamumkan suaminya atau tuannya beberapa kali, dan boleh mengumpulkan dalam satu tayamum untuk melakukan satu sholat fardu ain, sholat fardu dan sunat yang lainnya. Dan boleh seorang mengerjakan beberapa kali sholat jenazah sekalipun jumlahnya banyak, karena sholat jenazah itu dianggap seperti sholat sunat saja yang digabungkan dengan satu sholat fardu ain. Karena sholat jenazah disamakan dengan sholat sunat dari segi kebolehan meninggalkannya, karena terdapat beberapa orang yang mukallaf yang mengetahuinya. Kita sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.